Sosok monster di tengah hutan saat ia sedang mengambil gambar di siang hari. Penuh ketakutan, ia berusaha tetap merekam apa yang ia lihat di depan mata. Mari kita putar ulang dan Gunung Sawal yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, merupakan gunung berhutan lebat yang banyak dipenuhi beragam flora fauna. Gunung dengan ketinggian mencapai 1764 meter di atas permukaan laut ini, secara resmi ditetapkan sebagai kawasan Suaka Marga Satwa Gunung Sawal sejak tahun 1979. Keberadaan Gunung Sawal berdiri kokoh merangsek hampir beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Panjalu, Cipaku, Kawali, Cikoneng, Sadanaya, Sindangkasih, Cihaurbeti, dan Panumbangan. Dan Gunung Sawal sosoknya menjadi ilustrasi latar logo Kabupaten Ciamis. Dengan luas kawasan sekitar 5.400 hektar, Gunung Sawal banyak memiliki satwa langka dan dilindungi yang nyaris punah. Beberapa satwa liar yang menghuni SM Gunung Sawal diantaranya macan tutul Jawa, elang Jawa, saeran, anis merah dan beberapa satwa lainnya. Gunung Sawal memiliki beberapa puncak yang kerap dijelajah para pendaki gunung. Namun, puncak Gunung Sawal yang biasanya dijadikan tujuan mendaki adalah puncak Karantenan yang berada di ketinggian sekitar 1.700 mdpl. Batu besar mirip kuda di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini menyimpan mitos. Konon, siapa saja yang naik di batu tersebut, akan merasakan sakit kepala dan pusing tiba-tiba, dan ada juga kisah nyata para pendaki tersesat selama 3 bulan lamanya. Mereka menceritakan awal mula kejadian aneh tersebut, yang bertemu hewan aneh, alunan gamelan Sunda, hingga prajurit zaman dulu. Tanpa disadari, para pendaki ini ternyata tersesat selama 3 bulan di gunung ini dan anehnya mereka sudah ada di Cirebon, Jawa Barat. Saat itu, para pendaki merasa tersesat selama 2 minggu. Keluarga mereka bahkan sudah mengikhlaskan anaknya dengan membuatkan kuburan dan teman-teman sekolah sudah mengenang kepergiannya. Para pendaki tersebut berangkat ke gunung itu menggunakan kendaraan umum. Tujuan mereka ingin mengabadikan momen saat mereka nanti di puncak gunung. Selama mendaki menuju puncak, mereka selalu meninggalkan jejak menggunakan tali rafia di setiap dahan pohon guna memudahkan proses ketika mereka turun mendaki. Sialnya, ketika mereka sudah berhasil mencapai puncak dan hendak kembali, jejak itu hilang dan dari sini menjadi titik awal mereka tersesat. Mereka sempat bingung tatkala memilih jalan yang bercabang di jalur kiri dan kanan karena nihilnya petunjuk. Dengan ragu-ragu mereka akhirnya melakukan voting dan memutuskan menyusuri jalur kanan di mana jalur tersebut merupakan arah mata air dan sungai dengan harapan ada jalan keluar bagi mereka. Selama perjalanan hanya ada mereka dan tidak ada pendaki lain. Mereka menelusuri sungai hingga sore hari, namun tak kunjung menemukan pos pendakian atau jalur yang sering dilewati pendaki. Perasaan cemas menyelimuti perasaan pendaki itu.
Singkat cerita, keputusan akhir memilih mereka untuk tetap melanjutkan perjalanan mengikuti aliran sungai. Malam tiba mereka pun mendirikan tenda, memasak dengan sisa stok makanan yang menipis kemudian tidur. Suara asing seperti raungan hewan buas di telinga Hadi menghantuinya di malam hari. Di pagi hari, tepatnya hari ketiga, mereka menemukan sosok hewan aneh berbentuk monyet super besar seperti gorila berambut panjang. Ada enggak si gorila di hutan ini? Rambutnya agak panjang di belakang. Selama gue mempelajari fauna dan flora enggak pernah nemu hewan ini. Itu hewan asing, ujar mereka yang menyadari ada yang tidak beres. Singkat cerita, kejadian demi kejadian mereka alami selama di perjalanan itu. Setelah beberapa bulan kemudian, tak terasa mereka masih berjuang untuk bisa keluar dari gunung tersebut. Mereka bertahan hidup dengan memakan apa saja yang ada di hutan itu. Setiap malam mereka berdoa dan berharap ada jalan keluarnya. Perasaan mereka bercampur aduk, antara takut, cemas, dan panik. Mereka menunggu keajaiban datang. Pada akhirnya, karena keras dan sabar, serta dengan doa-doa mereka, terjadi keajaiban yang tidak disangka-sangka. Mereka menemukan jembatan aneh di hadapan mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun melewati jembatan itu. Dan benar saja, mereka berhasil keluar dari gunung itu, tapi mereka tersesat sampai ke kota Cirebon.